Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Putri, NIM 19053034. Saya akan mempresentasikan mengenai business plan Risoles Mayo. Profil singkat dari saya yaitu nama Anissa Nabila Putri, NIM 19053034, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Umur saya yaitu 19 tahun, beralamat di Jalan Sepakat nomor 33, Perumahan Pasir Putih. Nama usaha yang ingin saya jalankan yaitu Risoles Mayo dengan jenis usaha home production. Saat memulai usaha besar atau kecil, perusahaan harus memiliki visi dan misi. Visi yang saya ambil yaitu menjadikan Risoles Mayo sebagai cemilan favorit semua orang. Sedangkan misi saya yaitu pertama, menciptakan makanan berkualitas tinggi, sehat, dan halal. Yang kedua, menghasilkan makanan yang berorientasi kepada konsumen. Yang ketiga, memproduksi makanan yang terjamin kehigienisannya dan keamanannya. Rencana produksi makanan yang akan saya usahakan ini yaitu dengan bahan isian 2 sendok makan mayones, 1 sendok makan tepung terigu, 2 buah wortel potong dadu kecil, 1 buah kentang potong dadu kecil juga, 100 gram daging ayam cincang, 2 sendok makan susu bubuk full cream, larutkan dengan 100 ml air. Selanjutnya 1 sendok makan rego ayam, 150 gram tepung panir yang bagus untuk lapisannya, 1 butir telur ayam kocok lepas untuk bagian lapis. Selanjutnya mengenai bahan kulit risolesnya, 200 gram tepung terigu, 2 sendok teh susu bubuk full cream, 1 sendok teh merica bubuk, 2 butir telur ayam, 1 sendok makan minyak sayur, 1 sendok teh garam, 250 ml air. Proses pembuatan risoles mayo ini yaitu pertama kita membuat isinya dengan cara cairkan mentega, lalu tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum, lalu masukkan semua bahan lain kecuali tepung terigu dan susu cair. Selanjutnya cairkan tepung terigu dengan susu cair, masukkan ke dalam bahan yang telah dimasak tadi, aduk hingga kental dan matang. Lalu kita masuk ke proses pembuatan kulitnya yaitu campur semua bahan menjadi satu kecuali susu, air, dan mentega. Lalu aduk, lalu tuangi susu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk. Setelah itu, tambahkan air dan mentega cair, aduk terus hingga betul-betul tercampur rata. Lalu dadarkan satu persatu kurang lebih 20 gram dengan frying pan atau yang biasa kita sebut dengan teflon. Setelah selesai proses pembuatan isi dan kulit tadi, langkah penyelesaiannya yang selanjutnya yaitu ambil selembar kulit berisi 1 sendok makan adonan isi kurang lebih 28 gram, bungkus bentuk persegi panjang, celupkan ke dalam putih telur, lalu gulingkan di atas tepung roti. Goreng dalam minyak panas hingga kuning kecoklatan. Setiap kali menggoreng, jangan terlalu banyak dan harus dibolak-balik agar kuningnya merata dan tidak meletus. Selanjutnya rencana keuangan bisnis ini yaitu saya memiliki modal usaha sendiri yaitu sebesar Rp500.000 dan modal pinjaman sebesar Rp150.000. Jumlah modal usaha saya yaitu Rp650.000. Dalam pembiayaannya, biaya awal yaitu biaya tetapnya yaitu 1 unit kompor gas, tabung gas, wajan teflon, penggorengan, baskom, pisau dengan total harga yaitu Rp517.000. Sedangkan biaya semi variabelnya yaitu biaya listrik dan air dengan total Rp50.000. Selanjutnya biaya variabel gas sekali pemakaian yaitu Rp2.875. Untuk kulit risol memerlukan tepung terigu 1 kilo yaitu 9.000, telur 2 butir 2.500, penyedap 1 bungkus 1.000. Untuk isi risol, ayam setengah kilo 20.000, minyak setengah liter yaitu 8.000, mayones setengah botol yaitu 7.500, cabai 1 ons 5.000, bawang bombay 1 buah 3.000, merica 1 bungkus 1.000. Untuk tepung lapis, tepung rotinya 1/4 kilo 7.000, telur 1 butir 1.275. Sedangkan untuk kemasannya sendiri yaitu plastik 1 pak yaitu
8.000 dengan total 76.150. Selanjutnya biaya total. Dari tadi biaya tetapnya yaitu Rp517.000 ditambah biaya variabelnya yaitu Rp50.000 ditambah Rp76.150. Kita dapatkan biaya totalnya yaitu Rp643.150. Selanjutnya perhitungan biaya mengenai harga jual per unitnya. Kita dapat biaya tetap kita Rp517.000 dibagi 180, dapatkan 2.872. Biaya listrik dan air 50.000 per 30 hari, mendapatkan Rp1.066. Biaya variabel per produksinya yaitu 76.150. Jumlahnya yaitu Rp80.688. Jadi, biaya per unit satu kali produksi dibagi dengan 60 yaitu 1.344. Jadi, ditetapkan harga jual per buahnya yaitu Rp2.000 dengan keuntungan per buahnya Rp655. Selanjutnya modal awal. Total biaya awalnya yaitu Rp517.000 ditambah Rp50.000 ditambah Rp76.150 dengan dapat Rp643.150 dengan rincian modal yaitu dari modal pribadi saya yaitu Rp500.000 dan modal bantuan atau pihak ketiga Rp143.150. Selanjutnya analisis titik impas atau break even point. BEP harganya didapat dengan biaya variabel per produksi dibagi jumlah produksi satu kali, yaitu didapatkan BEP harganya Rp1.296 dengan harga jual per unit itu Rp2.000. Jadi BEP produksinya biaya variabel per produksi dibagi harga jual per unit, didapat hasil yaitu 38,90 buah atau 39 buah. Jadi untuk mencapai titik impas yang harus terjual adalah 39 buah dengan harga Rp2.000. Selanjutnya mari kita analisis keuntungan dengan pendapatan yaitu jumlah risol dikali harga jual. Jumlah risolnya yaitu 60 dikali harga jual 2.000, kita dapatkan 120.000. Dengan keuntungan pendapatan dikurang biaya variabel per produksi yaitu 120.000 dikurang 76.150 ditambah 1.666, kita dapat yaitu 42.184. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 60 risoles yaitu dengan harga 2.000 per buahnya dalam satu kali produksi adalah 42.184. Waktu berjalan yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu dengan keuntungan per minggu Rp42.184 dikali 6 hari mendapatkan Rp253.104. Sedangkan pendapatan per bulannya itu Rp253.104 dikali 4 minggu yaitu Rp1.012.416. Jika diasumsikan penjualan 1 tahun, maka pendapatan bersih per tahunnya yaitu Rp1.012.416 dikali 12 bulan yaitu Rp12.148.999. Mengenai pengembalian modal, total modal ini dibagi dengan keuntungan per minggu yaitu Rp643.150 dibagi Rp253.104. Kita dapat 2,57 minggu atau 2 minggu 4 hari untuk pengembalian. Selanjutnya kita masuk pada rencana pemasaran yaitu dengan 4P. Yang pertama, produk yang akan dipasarkan harus senantiasa menekankan nilai ekonomis namun berkualitas tanpa mengesampingkan inovasi pada produk tersebut, sehingga risoles ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Terlebih lagi untuk menarik pelanggan juga harus memperhatikan keunikan kemasan sehingga produk tersebut memiliki karakter sendiri. Selanjutnya mengenai price atau harga. Dalam penetapan kebijakan harga, saya melihat pasar yang ada,
kebanyakan pengusaha lainnya berlomba-lomba untuk memberikan harga yang relatif lebih murah, namun tidak memberikan kualitas produk yang baik. Oleh karena itu, harga yang saya tetapkan berdasarkan kualitas produk dan varian isi yang beragam, serta menyeimbangkan dengan harga bahan baku untuk isian yang saya gunakan. Namun, harga masih terjangkau agar produk saya bisa dinikmati. Yang ketiga yaitu promotion. Pada tahap awal promosi yang bisa dilakukan adalah dengan cara mulut ke mulut, dimulai dari teman, lingkungan perkuliahan, tetangga, dan lainnya. Untuk mencakup pelanggan yang lebih luas lagi, promosi bisa juga dilakukan dengan menawarkan ke warung makan dan toko-toko kue. Mengandalkan media sosial yang ada pada saat ini sedang maraknya, penyebaran brosur juga saya lakukan agar masyarakat secara luas mengetahui tentang keberadaan produk yang saya tawarkan. Cara lainnya yaitu saya mengikuti bazar yang biasa diadakan oleh pelaku UKM. Yang terakhir yaitu place atau tempat. Pendistribusian merupakan kegiatan klimaks dalam suatu usaha. Tergantung bagaimana cara kita melakukan distribusi agar produk kita dikenal. Bisa dengan membuka lapak di pinggir jalan dengan memperhatikan peraturan daerah setempat yang memberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha di tempat tersebut, atau membuka kedai risoles di depan rumah saya. Selanjutnya, rencana pemasaran, target, dan segmentasi pasar. Geografi atau wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah Padang, Kecamatan Kota Tangah. Alasan kami memilih karena bahan-bahan untuk membuat produk risoles ini sangat mudah ditemukan di kota ini. Selain itu, mengenai segmentasi pasar, demografi secara pasar, kami tertuju pada kalangan mahasiswa, dosen, dan lingkungan sekitar perumahan dan di pinggiran jalan dengan membuka lapak untuk mempermudah kami memperoleh informasi pasar. Lalu analisis SWOT yang saya gunakan yaitu pertama, strength atau kekuatan, memiliki kandungan gizi karena terbuat dari bahan-bahan alami. Yang kedua, harga risoles yang terjangkau, mudah mendapatkan bahan baku, kualitas yang terjamin karena risoles ini mengutamakan kebersihan dan kesehatan dalam proses pembuatannya. Selanjutnya, risoles dapat dibawa kemana-mana karena kemasan yang praktis. Sering mengadakan promo-promo menarik dari produk risoles ini. Dan terakhir, menyediakan pesan antar dengan kuantitas yang banyak. Weakness atau kelemahannya ada dua, yaitu tidak memakai bahan pengawet yang mengakibatkan risoles cepat basi dan tidak tahan lama. Yang kedua, produk risoles banyak diproduksi oleh banyak pengusaha lainnya atau mudah ditiru. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Risoles mayo memiliki varian rasa diantaranya original, pedas, sosis, telur, daging, keju, dan mayonaise. Selanjutnya, risoles mayo dapat dipesan dalam bentuk siap saji atau fast food dan dalam bentuk beku atau frozen food. Risoles banyak disukai dan diminati oleh banyak orang karena rasanya sangat lezat. Pemasaran produk yang dilakukan secara online dapat dilakukan via telepon atau WA. Menerima pemesanan dalam jumlah partai besar dan modal yang tidak terlalu besar sehingga dapat diproduksi kapanpun. Selanjutnya, threat atau ancaman, yaitu persaingan harga dari penjual yang menjual dengan harga lebih rendah. Selera konsumen akan produk yang bervariatif dan tidak stabil. Dan terakhir yaitu kenaikan harga bahan baku. Sekian presentasi dari saya mengenai business plan risoles mayo ini. Kritik dan saran saya buka selus-lusnya demi perbaikan business plan ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.